Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita, yaitu sampai kepada pembahasan al-wasilah, ya. Al-wasilah. Apa itu wasilah, ya? Secara bahasa, ya, al-wasilah itu adalah segala yang dapat menyampaikan serta dapat mendekatkan kepada sesuatu, ya. Jadi apa-apa yang bisa menyampaikan, ya, atau bisa mendekatkan, ya, kepada sesuatu, ya. Itu kalau pengertian wasilah secara bahasa, ya. Adapun pengertian wasilah secara syar'i adalah apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu adalah segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah, ya, Subhanahu wa taala, berupa amal ketaatan yang disyariatkan, ya. Segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amal ketaatan yang disyariatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ adalah amalan-amalan, ya, yang bisa mendekatkan orang ini kepada Allah, baik amalan lisan seperti mungkin dia membaca Al-Qur'an, ya, berzikir, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, ataupun amalan-amalan anggota badan, ya, seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, ya. Jadi al-wasilah itu adalah segala yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amal ketaatan, ya, amal ketaatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, agar kita ini apa? Bertawassul, ya. Tawassul, ya, mencari jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, ya, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, ya. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, ya. Carilah wasilah, ya, apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan, ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman yang pertama adalah dengan bertakwalah kepada Allah, ya. Takutlah kepada Allah, ya.
Jadi bertakwa kepada Allah maksudnya apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wabtaghu ilaihil wasilah, ya. Apa wasilah di sini yang dimaksud? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, wasilah di dalam ayat ini adalah peribadahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah wasilah, maksudnya ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu hal-hal yang diwajibkan oleh Allah atau hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kalau kita lakukan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti sholat, puasa, berzikir dan lain sebagainya, ya. Tuh. Sedangkan Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan makna ayat ini, ya, itu adalah mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amalan yang diridhoinya. Itu kata Qatadah, ya. Jadi tafsir ayat ini maksudnya adalah taqarrabu ilaihi bi taatihi, ya. Wal amali bima yurdihi, ya. Yaitu mendekatlah kepada Allah dengan mentaatinya, ya. Jadi mendekat kepada Allah itu, kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka itu dengan ketaatan, dengan mentaatinya, ya. Mentaati Allah SWT dan mengerjakan amalan-amalan yang diridhoinya, ya. Mengerjakan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu maksud daripada firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini, ya, begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu beriman, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai amalan-amalan yang paling saleh, yang paling baik, perbuatan yang paling baik, mencintai hamba-hambanya yang soleh, yang baik, dan bahwa Dia memerintahkan kepada para hambanya agar mendekatkan diri kepadanya, ya. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang soleh dan amal-amal yang soleh, ya. Allah mencintai orang-orang yang baik, yang soleh, yang taat kepada Allah, dan amalan-amalan yang baik, yaitu berupa ucapan ataupun perbuatan, ya. Jadi Allah SWT memerintahkan hal itu. Karena itu seorang muslim akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepadanya dengan berbagai amalan yang saleh, ya. Jadi seorang muslim itu akan mendekatkan diri kepada Allah dengan bertawassul kepada Allah. Artinya mencari jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan amal-amal yang saleh, dengan perkataan yang baik, ya. Maka seorang muslim akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepadanya dengan asmaul husna dan berbagai sifatnya yang agung, ya. Jadi seorang muslim itu akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, asmaul husna yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Juga mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul kepada Allah dengan keimanannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dengan kecintaannya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
dengan apa? Dengan orang-orang mukmin, ya, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa. Dia mencintai orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan itu. Kemudian seorang muslim juga akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepadanya, ya. Nah, ini memang apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang lebih dicintai Allah daripada amal-amal yang diwajibkan kepada hambanya, yaitu salat, zakat, ya, puasa, ya, dan amal-amal fardu yang lainnya, ya. Jadi ini yang harus kita ingat, tidak ada amal yang lebih dicintai Allah untuk kita lakukan daripada amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Baru setelah yang wajib-wajib tadi itu ditunaikan, ya, kita masih bisa meneruskan upaya kita untuk ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya, sama seperti sholat yang wajib ya cuma 5 waktu itu. Tapi setelah itu ada amalan-amalan apa? Yang sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib, ya, baik yang muakkadah maupun yang ghairu muakkadah, ya. Begitu pula dengan zakat, itu yang wajib zakat yang kita keluarkan setiap tahun, ya, bagi yang mampu sudah mencapai nisab haul, ya. Tapi di samping itu yang wajib, sedekah yang wajib itu ada yang sunnah, ya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Begitu pula dengan amalan puasa, yang wajib hanya puasa Ramadan, tapi ada puasa-puasa sunnah, ya. Tapi yang perlu dicatat bahwasanya Allah itu paling cinta, ya, amal-amal yang diwajibkan kepada hambanya, ya. Jadi bagaimanapun amalan sunnah, hebatnya amalan sunnah itu tidak bisa mengalahkan amalan yang wajib. Yang paling penting itu adalah kita menunaikan ibadah yang wajib, ya. Baru kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah tadi, ya. Begitu pula seorang muslim akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan hal-hal yang haram dan menjauhi berbagai larangan, ya. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah itu, Pak, bukan hanya melaksanakan perintah, bukan hanya kita ini menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah yang wajib, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan meninggalkan hal-hal yang haram, ya, meninggalkan berbagai larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi keyakinan sebagai seorang muslim, ya. Kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mengerjakan amal-amal, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak sekali dalil-dalil wahyu, ya, di dalam Al-Qur'an yang disampaikan, ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 53, ya, surat Ali Imran ayat 53. Allah berfirman, ya, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin, ya. Rabbana, wahai Rabb kami, amanna bima anzalta, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan. Wattaba'na rasula, dan telah kami ikuti Rasul, kami telah mengikuti Rasul. Faktubna ma'asyahidin, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini salah satu contoh, ya, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman, ya, dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan
ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb kami telah beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, ya. Karena itu ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi, ya. Maksudnya orang-orang yang bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 53, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 193, ya. Ayatnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror, ya. Rabbana, wahai Rabb kami, innana sami'na, sesungguhnya kami mendengar, munadiyan yunadi lil iman, seruan orang yang menyeru kepada iman, an aminu bi rabbikum, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang banyak berbakti, banyak berbuat kebaikan, ya. Surat Ali Imran 193, ya. Ini bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imannya, ya. Dia bertawasul dengan imannya. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Kami sudah beriman kepadamu ya Allah. Ya Rabb kami, ampuni kami dosa-dosa kami, hapuskan dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang banyak berbuat kebajikan, ya. Minta diwafatkan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu juga merupakan contoh tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imannya, ya, dengan ketauhidannya, ya. Boleh seperti itu. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 180, ya. Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman, ya, memerintahkan kepada orang-orang beriman agar mereka ini bertawasul kepada Allah, berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah asmaul husna, itu nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna bima kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan, ya. Jadi di sini Allah menyatakan bahwasanya nama-nama yang indah, ya, Asmaul Husna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan agar kita berdoa kepadanya dengan menggunakan Asmaul Husna, nama-nama tadi itu, ya. Jadi kalau misalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah punya nama yaitu Al-Ghaffar, ya. Sifatnya Allah itu Ghafur, ya, pengampun.
Maka kita berdoa, ya Allah, ya Ghaffar, Engkaulah zat yang maha pengampun. Ighfirli, maka ampunilah aku. Boleh, ya. Atau kita meminta apa kepada Allah SWT? Rizki. Allah punya nama Ar-Razzaq, ya, yang maha memberi rizki, ya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat memberi rizki, maha memberi rizki, ya. Maka kita katakan, kita berdoa, kita sebut namanya di dalam Asmaul Husna tadi. Ya Allah, ya Razzaq, irziqni, ya. Ya Razzaq, wahai Allah yang maha memberi rizki, irziqni, berilah aku rizki, ya. Kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, ya. Ingin disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, pengasih, penyayang. Sebut nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya. Wahai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kasihanilah kami, ya. Seperti itu. Jadi tergantung panjenengan apa kebutuhannya, ya. Kalau orang yang lagi bingung, ketakutan mungkin, ya, dia menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala, misalkan yang maha perkasa, ya Allah, ya Aziz, Engkaulah zat yang maha perkasa, lindungilah aku. Tidak apa-apa, ya. Menyebut nama-nama Allah, kemudian apa? Meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan ibadah, ya. Ibadah. Allah menyuruh, milik Allah Asmaul Husna itu, maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya tadi itu, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu diantara apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memerintahkan agar kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, ya, bertawasul dengan iman, dengan tauhid, ya, dengan ketaatannya kepada Rasul dan lain sebagainya, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya adalah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan kepadanya, ya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Apabila hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, maka aku mencintai dia, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Jadi hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan, ya. Ini dalil ini menunjukkan bahwasanya amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang wajib. Dan amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah amalan-amalan yang wajib, ya. Jadi amalan yang wajib itu lebih dicintai Allah daripada amalan yang sunnah, ya. Begitu. Terus apabila hambaku itu selalu, ya, terus-menerus berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku akan mencintai dia. Ini dalil bahwasanya orang yang mengerjakan sunnah, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amalan sunnah setelah dia mengerjakan yang wajib, maka akan menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjaga hamba itu. Matanya dijaga, tidak bermaksiat. Pendengarannya juga akan dijaga oleh Allah, ya. Tangan dan kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbuat dosa atau maksiat. Itu tanda kalau Allah mencintai seorang hamba, ya. Jadi tanda kalau Allah itu cinta kepada hamba,
hamba itu dijaga sama Allah untuk tidak apa? Tidak berbuat maksiat, ya. Matanya dijaga, pendengarannya dijaga, tangan dan kakinya, ya, seperti itu. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu akan diperoleh apabila kita menjaga Allah, menjaga hak-hak Allah, ya, menjaga perintah-perintah Allah jangan sampai ditinggalkan, menjaga larangan-larangan Allah jangan sampai dilanggar. Nah, itu baru hamba itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari juga, ya, Nabi bersabda, "Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dira'an." Apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan jika dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan apabila dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tergantung kita, ya. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita, ya. Kita akan dekat dengan Allah, ya. Tapi kalau seseorang itu berpaling dari Allah, menjauh dari Allah, lari dia ini, tidak mau dengan peringatan-peringatan Allah, dengan ayat-ayat Allah, ya Allah juga akan melupakan dia, ya. Pokoknya kalau orang itu melupakan Allah, Allah akan melupakan dia, ya. Bahkan Allah menjadikan dia lupa. Kalau orang itu berusaha untuk mendekat kepada Allah, Allah pun akan dekat kepadanya. Sampai digambarkan, kalau hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau hambaku itu mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan datang dengan berlari, ya. Jadi tergantung kita, ya. Jadi kalau kita ingin selalu semakin dekat dengan Allah, kita kerjakan amalan-amalan yang wajib, kemudian kita kerjakan amalan-amalan yang sunnah. Semakin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat-sholat sunnah, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan menuntut, dengan berbagai ketaatan, maka Allah pun akan semakin dekat dengan kita. Tapi semakin seseorang itu lalai, ya, dia meninggalkan ketaatan, dia berbuat maksiat dan lain sebagainya, ya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita fahami bersama. Jadi jauh dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, itu juga bagaimana usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Kalau kita sering beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kita sering bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai kita. Termasuk juga yang paling agung, amalan yang paling agung itu diantaranya adalah membaca Al-Qur'an, ya. Ada seorang ulama salaf mengatakan, ya, silahkan kamu mendekatkan diri kepada Allah, kerjakan, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu, ya. Dan ketahuilah, ya, sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada membaca firman-Nya, yaitu membaca kalam, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an ini, ya. Artinya apa? Membaca Al-Qur'an itu adalah termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dikatakan kalau kita mau mengukur, ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita ini melihat bagaimana kita ini dengan interaksi dengan Al-Qur'an, ya. Kalau kita senang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, berarti itu salah satu tanda berarti kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti itu. Baik.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengisahkan tentang orang yang terperangkap di dalam gua yang tertutup oleh batu besar ya. Ketika salah seorang dari mereka bertawassul dengan kebaktian kepada orang tua. Orang kedua bertawassul dengan perbuatannya meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah bertawassul dengan pengembalian hak kepada orang yang berhak menerimanya ditambah dengan hasil pengembangannya ya. Jadi Rasulullah mengisahkan 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Mereka tidak ada yang bisa menolong ya. Lalu mereka ini salah seorang di antara mereka ini berkata, ingatlah amal soleh yang pernah kalian perbuat semata-mata karena Allah. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan amalan itu ya. Semoga Dia memberikan jalan keluar bagi kalian. Jadi suruh ingat amal soleh apa yang pernah mereka lakukan yang ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian berdoalah, bertawassul dengan amal-amal soleh kalian itu. Semoga Allah memberikan jalan keluar bagi kalian. Maka mereka pun berdoa kepada Allah dan bertawassul dengan amal-amal soleh yang mereka lakukan. Akhirnya batu besar itu pun terbuka dan mereka bisa keluar dari dalam gua dengan selamat ya. Jadi berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh yang sudah pernah dilakukan ya. Yang satu berbakti kepada orang tuanya ya, disebutkan tuh dia tidak memberi minum ya susu ya kepada anak dan istrinya sebelum orang tuanya terlebih dahulu ya. Yang satu lagi dia menghindarkan diri dari perbuatan haram ya, bermaksiat mau berzina pada waktu itu ya. Kemudian dia tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya lagi dia ini yaitu mengembalikan hak ya kepada orang yang berhak menerimanya. Dia punya karyawan ya. Kemudian karyawan itu ketika gajian semuanya sudah digaji, tinggal satu orang yang tidak hadir. Akhirnya uang gajinya tadi itu dikembangkan, dirupakan ternak ya. Akhirnya bertahun-tahun akhirnya ternak itu banyak sekali. Setelah itu orang tadi datang meminta upahnya. Dulu saya pernah bekerja ya, mungkin begitu bahasanya ya. Saya pernah bekerja kepada Tuhan ya, dan saya belum menerima upah. Sekarang saya datang mau mengambil upah saya. Jatahnya mana? Kemudian orang tadi mengatakan upahnya itu sudah dirupakan binatang ternak sebanyak itu. Itu milik kamu semuanya. Benar, iya. Akhirnya diambil semuanya itu. Tidak dikasih sama sekali orang ini ya. Jadi modal upahnya tadi itu dikembangkan. Akhirnya diberikan semuanya. Ya, itu termasuk amal soleh ya. Jadi yang menghindar dari maksiat tadi juga amal soleh, yang berbakti kepada orang tua tadi juga amal soleh, yang memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya itu juga amal soleh. Mereka berdoa dengan amal-amal tersebut. Maka kita pun juga bisa seperti itu. Maksudnya kita mengingat, misalkan dalam kesulitan kita ingat amal soleh yang kita lakukan apa, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, dahulu saya pernah melakukan seperti ini semata-mata karena Engkau ya Allah, maka bebaskan saya dari kesulitan ini. Boleh, tidak apa-apa ya. Atau bertawasul dengan keimanan tadi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah beriman kepadamu ya Allah, aku telah mengikuti Rasulmu ya Allah, aku mencintai Rasulullah SAW ya Allah, maka ampunilah aku, kasihanilah aku dan lain sebagainya. Itu namanya bertawasul dengan iman, dengan amal soleh dan lain sebagainya ya, begitu. Atau bisa juga bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup ya. Kita datang ke rumah seorang alim, misalkan ustadz, ulama atau kiai, kita minta dia ini berdoa, doakan supaya saya ini diberikan keselamatan oleh Allah, supaya saya ini mendapatkan keberkahan hidup dan lain sebagainya. Minta didoakan. Itu boleh ya. Sebagaimana dahulu para sahabat biasa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang minta dikabulkan doanya. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah supaya doa saya selalu dikabulkan. Ya, yang dilakukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Rasulullah hanya berpesan satu, perhatikan apa yang masuk ke dalam mulutmu. Maksudnya perhatikan makananmu. Kalau ingin doamu dikabulkan,
maka jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhmu, ya. Itu tidak akan menyebabkan amal doa itu tertolak, ya, ditolak oleh Allah SWT. Ada juga seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, tawasul kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan, maka doakan kepada Allah supaya saya ini disembuhkan oleh Allah SWT. Ya, yang sama Nabi SAW diberikan dua pilihan. Kalau kamu mau bersabar, maka kamu akan mendapat surga. Tapi kalau kamu mau saya berdoa, saya doakan kepada Allah supaya kamu sembuh. Nah, sahabiah tadi saya milih sabar ya Rasulullah. Saya akan bersabar. Dia kepingin mendapatkan surga. Cuma ya Rasulullah, kalau saya kambuh, ayan saya ini, aurat saya tersingkap, ya, maka doakan supaya aurat saya ini tidak tersingkap. Maka wanita tadi tetap sakit sampai meninggal dunia, ya. Sakit maksudnya kambuh. Kalau ayan kumat kambuh dia ini. Tapi kemudian karena didoakan oleh Nabi supaya tidak tersingkap auratnya itu, maka dia tidak tersingkap auratnya. Jadi biasa berdoa meminta kepada Rasulullah agar mendoakan. Itu namanya tawasul, ya, dengan Rasulullah SAW. Begitu juga Umar bin Khattab, ya, ketika terjadi musim kering, ya, kemarau panjang, bertawassul dengan paman nabinya yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Karena waktu itu Rasulullah SAW sudah wafat. Umar mengatakan, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan nabimu, Nabi Muhammad SAW. Sekarang beliau sudah wafat. Kami bertawassul dengan paman nabimu yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Artinya apa? Minta supaya Abbas ini berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan, ya. Nah, ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu azan Isya, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada. Oh, setengah menit. Oh. Allahu Akbar. Oh.
quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatul qaimah ati Muhammadan Rasulullah wal fadilah wa ba'su maqamam mudallati wa anta. Bismillah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menambahkan sedikit saja ya. Contoh bahwasanya para nabi dan para rasul itu bertawasul ya ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini beliau bertawasul, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi inti permintaannya apa? Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam sebagai seorang muslim, berserah diri, orang yang berserah diri kepada Allah. Walhiqni bis-sholihin, dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Itu permintaannya. Tapi sebelumnya beliau berdoa kepada Allah SWT dengan bertawasul, ya Rabbku, sungguh engkau telah berikan kepadaku sebagian kerajaan, engkau berikan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama dengan orang yang saleh ya, begitu, orang yang baik maksudnya ya. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui ya. Tawasul kepada Allah dengan nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhan kami, terimalah amal-amal kami. Ini ucapan Ibrahim dan Ismail ini pada saat mereka sedang melaksanakan perintah Allah, yaitu meninggikan Baitullah ya. Nabi Ismail mengambilkan batu-batunya, kemudian Nabi Ibrahim yang menyusun Baitullah itu ditinggikan. Sambil mereka beramal melaksanakan perintah Allah, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal-amal kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini diantara contoh bahwasanya para nabi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertawasul. Sama seperti Nabi Adam dan Hawa juga berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, dengan nama Allah, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kalau tidak engkau ampuni kami dan engkau tidak memberi rahmat kepada kami, pasti kami termasuk orang yang merugi. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha memberikan apa? Rahmat, ya. Wa illam taufir lana wa tarhamna, ya, lanakunanna minal khasirin. Jadi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya, Maha Rahman dan lain sebagainya. Kalau tidak engkau ampuni kami, ya Allah, kami termasuk orang yang rugi. Intinya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu contoh, ya. Baik, mungkin ini tambahannya. Kalau ada yang mau disampaikan, saya silakan. Waalaikumsalam. Menariknya begini, berarti kalau kita bertawasul berarti aktivitas yang kita yakini adalah sebuah aktivitas utama dalam kebaikan, itu kan bisa dijadikan tawasul. Boleh. Nah, sekarang misalkan kita introspeksi, kita tidak ada satu atau dua kegiatan yang mungkin menurut kita itu adalah sebuah yang utama, sementara hajat kita itu adalah 5-10 hajat. Iya. Nah, ini amalan yang baiknya kedua, ini hajatnya ada 10, apakah bisa dijadikan, apakah ada satu, ini ada 10, Satu amal untuk satu permasalahan gitu. Satu. Iya. Iya. Jadi boleh Pak, seperti doa-doa ini kan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi, ya, Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Yunus misalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, ya, ketika kita ini berbuat kesalahan, kemudian kita mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, kemudian kita minta ampun, minta diberikan jalan keluar. Karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu salah satunya mungkin karena kita ini melanggar. Kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, baik meninggalkan perintah atau melanggar larangan, sehingga urusan kita ini rumit, kita mengalami kesulitan, kemudian kita minta kepada Allah jalan keluar. Caranya bagaimana? Dengan mengakui dosa-dosa kita, seperti yang Nabi Yunus katakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau, ya Allah, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Akhirnya dikeluarkan, diselamatkan oleh Allah. Dan itu bisa dilakukan berulang-ulang. Setiap kali kita ada masalah apa, mungkin kita salah lagi, membaca itu lagi. Begitu juga dengan amal, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kita mengalami kesulitan, kita sebut amal kita, ya Allah, saya telah melaksanakan perintah-Mu, ya Allah, untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka saya lakukan itu, ya Allah, semata-mata karena Engkau. Sekarang saya mengalami kesulitan seperti ini, ya Allah, maka tolonglah saya. Dengan tawasul, dengan berbakti kepada orang tua tadi. Atau kita pernah menolong orang fakir miskin dengan memberikan harta yang kita miliki, padahal kita waktu itu kita membutuhkan, cuma karena melihat ada yang lebih butuh dari kita, kita berikan. Kita berdoa kepada, disebut, ya Allah, saya dulu pernah melaksanakan seperti ini, memberikan sesuatu, harta yang saya miliki satu-satunya, ya Allah, ya, saya berikan kepada orang yang lebih membutuhkan dari saya, padahal saya sangat butuh harta itu. Karena itu, ya Allah, sekarang saya mengalami kesulitan apa misalkan, ya, tolong keluarkan saya dari kesulitan ini, beri saya jalan keluar. Boleh disebutkan. Jadi boleh berkali-kali Pak, ya, boleh berkali-kali. Ya, seperti doa-doa tadi kan boleh kita berdoa berulang-ulang berkali-kali, tidak apa-apa, ya, seperti itu. Jadi intinya di situ tawasul itu disyariatkan. Memang ada yang tidak disyariatkan, yang tawasul yang istilahnya itu mengarah kepada kesyirikan, ya. Tawasul dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi bertawasul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya, itu diperintahkan. Fad'uhu biha, ya. Berdoalah kamu dengan menggunakan nama-nama Allah itu. Tawasul dengan iman dan amal soleh, boleh. Seperti tadi, ya.
Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu. Maka kami pun beriman ya Allah. Maka kemudian apa? Minta diampuni dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Atau bertawasul sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya Nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan doanya, agar disembuhkan dan lain sebagainya. Dan ini boleh bagi mereka yang derajatnya lebih tinggi minta didoakan kepada yang lebih di bawahnya, rendah begitu ya, atau sebaliknya. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab agar kalau bertemu dengan seseorang namanya Uwais Al-Qarni, ya, maka hendaklah kamu minta dia supaya berdoa untuk memohonkan ampunan bagimu, ya. Jadi Umar itu kalau ketemu Uwais Al-Qarni itu minta kepada Uwais ini agar berdoa kepada Allah untuk dirinya, ya. Padahal Uwais ini kan tabi'in, ya. Umar ini sahabat, ya. Khalifah Rasulullah SAW, orang yang paling bagus setelah Abu Bakar itu adalah Umar, ya. Yang Rasul katakan, andai ada lagi Nabi setelahku, maka Umar adalah orangnya. Ya, sampai seperti itu ya. Yang kalau lewat satu jalan saya akan lari. Tapi Rasulullah menyuruh Umar kalau ketemu Uwais Al-Qarni, ya, maka kamu minta dia supaya berdoa, supaya kamu diampuni dosa-dosanya. Coba bayangkan. Berarti kan boleh toh seorang ustadz minta kepada muridnya, santrinya, tolong doakan supaya ustadz ini sehat, kuat, diberikan Jadi tidak boleh gengsi, ya. Jangan mentang-mentang kita ini sebagai apa? Sebagai ustadz kemudian tidak mau doa para santrinya, murid-muridnya, ya. Butuh kita ini, ya. Begitu. Ampun Pak Edi. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.